Baik, jadi begini ya teman-teman, buat yang ngerasa teman-teman itu websitenya susah ke indeks atau nggak tahu websitenya itu udah ke indeks atau belum, di sini kita akan coba praktekkan dan lihat langsung bagaimana agar sebuah website itu bisa terindeks. Dan untuk contoh kali ini kita akan menggunakan website WordPress ya teman-teman semua. Nah gini, untuk memastikan suatu website itu udah terindeks itu bagaimana? Sebelumnya perlu saya kenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua bahwasannya ini adalah website saya bacakerja.com, di mana ini adalah salah satu platform loker yang bisa pencari kerja temukan terkait dengan loker terbaiknya ataupun loker impiannya. Nah, untuk mencari tahu apakah website tersebut sudah ke indeks atau belum, teman-teman itu bisa menggunakan kata kunci atau menggunakan ketikan seperti ini. Sebentar ya, masih sedikit lambat ini untuk koneksi jaringannya, sambil kita tunggu sebentar. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman itu bisa coba untuk begini, site bacakerja.com. Nah, jadi seperti ini, site _2. Oke, lalu di sini adalah domain website milik teman-teman. Nah, kebetulan di sini adalah milik saya itu bacakerja.com, nggak usah pakai HTTPS, nggak usah pakai www, langsung ketikkan aja seperti itu dan langsung tekan enter. Nanti akan muncul atau tertampil mengenai hasil sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini ada homepage-nya, ada landing page, ada juga page, ada data perusahaan, ada loker di lokasi Subang, ada perusahaan juga, data perusahaan, terus juga ini ada landing page. Terus untuk lokernya apakah udah ada? Sebentar ya, ini masih data perusahaan semua. Ya, ini masih terkait dengan data perusahaan. Kita coba. Oke, nah ini beberapa selain data perusahaan juga terkait dengan postingan loker udah ada. Terkait dengan Alfamart Cilacap, Mister DIY Banyumas, Roti O Medan, Tongci Kediri, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa pastikan juga kalau misalkan teman-teman itu habis mempublikasikan suatu artikel, teman-teman bisa gunakan ini yang sama ya, dengan di bagian alat di sini. Lalu teman-teman itu set di bagian dari sembarang waktu. Katakanlah teman-teman itu baru publish artikel belakangan ini, bisa set sebulan terakhir terlebih dahulu. Nah, sebulan terakhir ini kita cari tahu ada beberapa yang udah ke indeks. Dan terus juga di sini bisa kalian kerucutkan juga seminggu terakhir. Nah, seminggu terakhir itu bentuknya seperti ini atau dengan 24 jam terakhir. Nah, 24 jam terakhir ini belum ada yang terindeks. Karena kebetulan saya itu mempublikasikan loker tapi belum terindeks, ya sudah nggak apa-apa. Memang indeks website saya itu agak sedikit lambat karena memang artikelnya belum terlalu banyak dan website saya belum dikenali oleh search engine dengan baik begitu ya. Jadi nggak masalah, tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu juga pasti akan terindeks. Nah, kalau misalkan teman-teman udah menggunakan dari site terus juga _2, terus domain website teman-teman itu nggak terindeks, katakanlah nggak terindeks itu bentuknya seperti ini ya. Tadi kita coba. Nah, seperti ini, maka kalian itu pastikan sitemap-nya itu berhasil atau belum. Nah, seperti contoh saya, di sini saya menggunakan dari website WordPress, di sini menggunakan plugin RankMath SEO. Pastikan ya, untuk sitemap-nya itu udah oke. Lalu di sini masuk ke bagian sitemap settings di menu RankMath SEO ini, di tabel sebelah menu bagian sebelah kiri, lalu pilih sitemap setting. Nah, sitemap yang saya miliki itu di sini karena ini udah di-generate secara otomatis oleh RankMath-nya, tinggal diklik aja. Nah, ini adalah sitemap saya. Di sini ada 7 sitemap dari kumpulan sitemap yang saya minta untuk search engine Google itu indeks. Ada page, ada companies. Kalau page itu terkait laman seperti tentang saya, hubungi kami. Kalau companies itu tentang perusahaan, lowongan itu tentang lowongan, industrinya tentang industrinya apa, lokasi lokernya bagaimana, terus juga ada loker kategori, ada loker teks juga. Kalau misalkan punya teman-teman belum sekompleks ini nggak masalah, yang penting di sini udah terindeks. Katakanlah artikel saya itu ada di bagian companies, ini ada terkait dengan data perusahaan. Nah, di sini ada 121. Terus juga di sini ada lowongan juga. Nah, ini adalah artikelnya.
Nah, ini lowongannya ada 96. Nah, pastikan ya. Nah, nanti sitemap utamanya itu adalah bacakerja.com/sitemap_index.xml. Nah, seperti yang diberikan oleh RankMath ini udah di-generate. Lalu, teman-teman itu pastikan di Google Search Console. Ini ya, Google Search Console. Oke, nah nanti teman-teman itu lihat. Kita coba cari terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan belum terindeks, teman-teman itu bisa sitemapnya perhatikan lebih dahulu. Nah, ini udah muncul, kita masuk ke Google Search Console-nya. Nah, pastikan sitemapnya itu udah terindeks. Oke ya, kita mulai sekarang. Nah, ini. Lalu kita masuk ke bagian menu di sebelah kiri. Di sini ada yang namanya peta situs. Peta situs itu bahasa Indonesia dari sitemap. Bahasa Inggrisnya sitemap, bahasa Indonesianya itu adalah peta situs. Nah, ini adalah peta situs yang saya kirimkan. Peta situsnya itu apa? Ini nih. Nah, ini. Nah, kita copy, tambahkan sini. Nah, cukup ketikkan seperti ini aja. bacakerja.com/sitemap_index.xml. Nanti teman-teman bisa kirim dan otomatis nanti akan muncul kok. Itu cepat, dalam hitungan detik aja bisa muncul. Nah, ini kebetulan sitemap indexnya udah saya kirim. Sitemap index itu bentuknya seperti ini yang akan di-crawl oleh robot Google gitu ya. Nah, di sini sitemap index, ini indeks peta situs terkirim pada 10 Juli dan terakhir dibaca oleh robot Google-nya itu 11 Juli 2025 dengan halaman yang ditemukan itu ada 315 dan statusnya itu sukses. Perlu diperhatikan ya, kalau misalkan statusnya itu gagal kayak gitu ya, pasti ada yang salah sama sitemap milik teman-teman semua. Kita coba klik. Nah, bentuknya sama, nggak ada yang beda. Nah, di sini ada companies juga, ada industri, ada location, ada loker kategori, loker text, ada lowongan, ada page. Nah, ini statusnya sukses semua. Dan ini terakhir di indeks itu ada yang 12 Juli yang terbaru, yakni lowongan dan juga loker kategori sitemap. Pastikan ininya itu sudah dikirim terlebih dahulu. Ini juga bisa buka peta situs ya. Sama nanti bentuknya seperti ini, XML sitemap. Pastikan udah terkirim terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sitemapnya ini udah dikirim, jadi alurnya itu teman-teman generate sitemap dulu ya, sitemap dulu ini sitemapnya. Lalu sitemapnya ini teman-teman kirimkan di Google Search Console. Ini gratis kok, tinggal teman-teman daftarkan aja ini websitenya. Lalu di sini ada peta situsnya, lalu masukkan di sini sitemap index.xml. Nanti teman-teman kirim, lalu tunggu sebentar, dalam hitungan detik nanti akan terbaca di Google Search Console ini. Tapi atau namun ya, dalam untuk range waktu dapat diindeks oleh Google itu butuh waktu. Kalau di sini kita kirimkan di sini langsung muncul, tapi butuh waktu untuk diindeks, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Nanti kalau udah keindeks berarti udah muncul di mesin pencari gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pusing terkait dengan mengapa website itu belum terindeks ya. Kalaupun teman-teman itu udah bikin artikel tapi kok website atau kontennya belum terindeks ya berarti perhatikan dulu sitemapnya. Teman-teman kirim sitemapnya terlebih dahulu dan di sini ada 315 halaman yang ditemukan dan ini sudah siap untuk diindeks oleh robot Google. Kalau misalkan belum diindeks ya artinya nggak akan muncul di search engine Google itu sendiri. Oke, begitu ya terkait dengan cara melakukan atau cara mengetahui website itu udah terindeks atau belum. Kalau teman-teman merasa terbantu dan bermanfaat dengan video ini, teman-teman boleh minta tolong subscribe channel Hwam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips SEO, tips Google dan juga tips teknologi lainnya. Dan udah ada 500 video yang saya publish terkait dengan materi atau konten teknologi. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng ya. Oke, teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video yang lain.